Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sabri Helmi Bahtiar dari divisi Project. Pada video Value Engineering part 1 dan part 2 saya sudah membahas tentang sejarah tentang Value Engineering dan manfaat dan tujuan dari Value Engineering tersebut. Pada part 3 kali ini saya ingin membahas konsep dari value engineering ini. Secara teoritis, konsep value engineering dapat diaplikasikan pada setiap tahap sepanjang waktu berlangsungnya proyek, dari awal hingga selesai pelaksanaan proyek tersebut. Walaupun value engineering dapat diterapkan sepanjang waktu berlangsungnya proyek, konsep value engineering ini lebih efektif diterapkan pada sebuah tahap perencanaan. Penghematan maksimum dilakukan dengan menerapkan value engineering sejak awal hingga selesainya perencanaan. Semakin lama menerapkan konsep value engineering, potensi penghematan akan semakin kecil. Untuk pertama, konsep perencanaan. Berdasarkan studi-studi yang dilakukan Berry and Paulson pada tahun 1992, penerapan value engineering sebisa mungkin diusahakan mulai dilaksanakan pada tahap konsep perencanaan, sebab tahap ini mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap keseluruhan berlangsungnya proyek. Di samping memiliki fleksibilitas yang maksimal untuk mengadakan perubahan-perubahan tanpa menimbulkan biaya tambahan untuk merencanakan ulang atau redesign. Dengan berkembangnya proses, perencanaan biaya yang diperlukan untuk mengadakan perubahan-perubahan akan bertambah sampai akhirnya mencapai suatu titik atau break-even point biasa disebutnya, di mana tidak ada penghematan yang dapat dicapai. Pada tahap perencanaan ini, pemilik proyek biasanya menetapkan ada 3 hal, yaitu 1. Tujuan proyek atau goal yang ingin dicapai. Yang kedua yaitu keperluan atau requirement. Yang ketiga, kriteria yang diinginkan atau bisa disebut applicable criteria. Atas dasar 3 hal tersebut, perencana menetapkan objektivitas dari proyek dan kerangka biaya yang menjadi rencana anggaran biaya untuk menentukan batas-batas dari tujuan. Keperluan dan kriteria yang diminta oleh pemilik proyek tersebut. Pada studi Berry and Paulson pada tahun 1992 tersebut telah membuktikan bahwa perencana atau konsep perencanaan memiliki pengaruh terbesar pada biaya suatu keberlangsungan proyek. Demikian pula, pemilik proyek yang menetapkan kebutuhan dan kriteria itu sendiri mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap biaya proyek secara keseluruhan. Kalau dipresentasi, kurang lebih hampir 70% biaya proyek telah ditetapkan pada akhir tahap konsep perencanaan yang disusun oleh perencana bersama pemilik proyek atau owner. Oleh karenanya, studi value engineering yang dilaksanakan pada tahap ini akan mempunyai potensi yang sangat besar untuk meningkatkan kualitas dan menurunkan biaya. Pada tahap ini pula, studi value engineering dapat membantu pemilik proyek untuk menetapkan keperluan yang sebenarnya dari proyek tersebut, di mana diperlukan pengertian yang lengkap terhadap fungsi utama yang akan ditampilkan dalam perencanaan, dan juga dapat membantu melakukan koordinasi terpadu antara ahli rekayasa nilai, pemilik proyek, dan perencana untuk meneliti secara mendalam, menyeluruh, dan menyatakan dengan tegas kebenaran dari semua keperluan-keperluan yang dapat menghilangkan kesimpang siuran atau ketidakjelasan. Value engineering harus diterapkan pada setiap penyerahan tahapan perencanaan. Hal ini dimaksudkan agar dapat memberikan pengarahan kepada perencana dan menjamin bahwa pertimbangan dari segi nilai maupun biaya telah dikemukakan atau disampaikan kepada pemilik proyek untuk mendapatkan perhatian dalam sebuah pengambilan keputusan. Pada tahap akhir perencanaan, pelaksanaan value engineering masih mendapatkan keuntungan, namun ada beberapa elemen yang dapat diubah tanpa mengakibatkan pengunduran waktu dan penambahan biaya untuk mengubah perencanaan berkurang dibanding dengan tahap sebelumnya. Dengan kemajuan perencanaan proyek dari mulai konsep, programming, skematik, pengembangan sampai ke detail perencanaan atau final design, value engineering diperlukan untuk mengiringi kemajuan perencanaan ini. Khususnya pada setiap penyerahan tahapan perencanaan, analisis value engineering harus disertakan. Hal ini dimaksudkan agar dapat memberikan pengarahan kepada perencana dan menjamin bahwa pertimbangan dari segi nilai maupun biaya telah disampaikan. Value engineering paling efektif diterapkan pada tahap perencanaan, namun tidak menutup kemungkinan untuk dilaksanakan pada tahap
pelelangan ataupun pelaksanaan. Hal ini dapat terjadi dan dimungkinkan pada dua situasi, yaitu yang pertama, apabila suatu segmen pekerjaan telah diteliti pada tahap sebelumnya dan memerlukan penelitian yang lebih lanjut. Yang kedua, apabila kontraktor dapat meneliti suatu bangunan pekerjaan dengan meningkatkan kualitas dan menurunkan biaya pembangunan. Dua hal tersebut, kalau untuk lebih simpelnya, biasanya sebelum dilaksanakannya sebuah konsep perencanaan, biasanya kita sudah memilih vendor atau kontraktor yang harus melakukan proyek tersebut. Nah, biasanya dilakukan kunjungan bersama ke lokasi proyek tersebut untuk meninjau apa yang perlu dipikirkan, apa yang akan jadi kendala ke depannya, seperti itu. Mungkin cukup itu, sampai jumpa di video part selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.